Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok TIP Unida 02, di sini kami akan menjelaskan tentang permainan bir game. Sebelum itu, perkenankan saya menjelaskan dan memperkenalkan teman saya, anggota kelompok saya. Yang pertama ada Muhammad Ari Suryana sebagai retailer. Yang kedua ada saya sendiri, Tria Wulandari sebagai wholesaler. Yang ketiga ada Gigin Ginanjar sebagai distributor. Dan keempat ada Muhammad Fahmi Sidik sebagai manufaktur. Maka itu selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Dipersilakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu bir game. Definisi dari bir game sendiri adalah sebagai alat simulasi untuk mengetahui bullwhip effect. Hanya menggunakan satu jalur rantai pasok dan satu pasar. Pengembangan dilakukan dengan simulasi menggunakan Microsoft Excel. Next. Tujuan dari bir game itu sendiri adalah untuk memahami dinamika sisi distribusi supply dalam mendistribusikan item tunggal. Dalam hal ini yaitu bir. Dengan memainkan game ini, para pemain dapat mengetahui penyebab utama timbulnya bullwhip effect. Manajemen bir game untuk supply chain yang dikembangkan menggunakan Microsoft Excel mempunyai beberapa keterbatasan dalam penggunaannya. Simulasi tidak dapat berlangsung jika pemain tidak tersedia sebanyak minimal 4 orang. Dengan rincian, 1 orang di manufaktur, 1 orang di distribusi, 1 orang di wholesaler, dan 1 orang di retail. 4 orang pada masing-masing jalur bertugas untuk menempati stage masing-masing untuk melakukan input demand. Sehingga game tidak dapat berjalan jika pemain tidak mencukupi jumlah minimal 4 orang yang telah ditetapkan. Mungkin itu saja penjelasan mengenai bir game dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oleh rekan yang lainnya. Persilakan. Baik, terima kasih. Saya di sini akan menjelaskan tentang permainan bir game. Pertama, cara memulai permainan ini yaitu kunjungi laman MA System Bir Game. Lalu klik Start a New Game. Lalu buat judul. Di sini kita akan membuat judul Unida 02. Default parameternya untuk men-setting ketentuan-ketentuan yang ada di bir game itu tersebut. Lalu di sini ada number of turns itu untuk menyeting berapa lama permainan bir game ini. Di sini kita tulis 10. Terus respirability-nya tetap non. Kalau communication yaitu untuk para player untuk melihat players lainnya. Di sini kita langsung klik send, lalu game create, lalu salin linknya untuk mengirim ke semua player yang mau bermain bir gamenya. Di sini saya sebagai retailer, lalu klik.
Lalu tampilannya akan seperti ini. Di sini ada saya memiliki stok 12 barang di gudang. Incoming order yaitu pesanan dari customer. Outgoing order itu saya memesan kepada wholesaler. Saya di sini akan memesan 4 untuk week pertama. Lalu klik, tinggal menunggu player-player lainnya untuk mengkliknya juga. Di sini customer memesan yaitu sebanyak 4 unit barang. Lalu stok saya mengurang, tinggal 8 stok. Untuk week kedua, saya akan memesan 5 barang kepada wholesaler. Di sini stok kita memiliki 8 karena permintaan yang week pertama saya meminta 4. Tadi stok saya ada 4, ditambah 4, jadi 8. Terus incoming ordernya, pesanan dari customer tadi sebanyak 4 unit juga. Dan di sini belum ada backlog. Backlog itu atau kekurangan barang untuk pengiriman ke customer. Ini untuk week ketiga saya akan memesan 7 unit barang. Sini saya bisa melihat grafik untuk jadi ketentuan untuk bermain beer game itu yaitu yang pertama outgoing order sesuai keinginan atau sesuai keinginan para stakeholder dengan maksimal outgoing order sebanyak 10 produk. Dan yang kedua itu incoming delivery terjadi pada week kedua kecuali manufacturer di week ketiga. Sini kita week untuk selanjutnya saya akan memesan sebanyak 5 unit kepada wholesaler. Di sini saya memiliki stok barang itu yaitu 20, tapi belum ada backlog. Untuk selanjutnya saya akan memesan 4 unit barang di week selanjutnya.
kita menunggu dari player-player lainnya untuk menjalankan permainan ini. Lalu untuk outgoing order selanjutnya saya tidak memesan banyak-banyak karena stok barang di gudang saya memiliki 22 unit barang. Oke, di sini permainannya sudah selesai. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih rekan Ari. Selanjutnya di sini akan dijelaskan oleh rekan Fahmi tentang playsheet-nya yang kita dapatkan dari permainan yang barusan kita permainkan. Baik, terima kasih kepada Tria sebagai moderator. Mungkin di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang eh, pengisian spreadsheet untuk data dari Beer Game ini ya. Di kolom pertama itu ada week, itu menunjukkan jumlah week yang kita gunakan di Beer Game. Karena tadi kita menggunakan 10 penggunaan 10, maka kita di spreadsheet-nya juga dituliskan dari week 0 sampai week 10. Lalu ada incoming dari Peri. Incoming dari Peri ini adalah incoming dari Peri itu adalah barang datang dari outgoing gitu. Jadi ketika kita memesan outgoing, misalkan dari distributor meminta 15. Nah, itu akan dikirimkan kepada manufaktur dan nantinya manufaktur akan mengirimkan jumlah barang sesuai dengan yang diminta dari distributor. Yang nantinya barang tersebut akan berupa incoming delivery. Terus untuk available ini adalah jumlah barang yang tersedia, di mana available ini adalah inventory ditambah dengan incoming order. Nah, jika misalkan di inventory week ke-0 ini 12 ditambah dengan incoming delivery ke week ke-1 ini adalah 0, maka hasilnya adalah 12. Dan begitu seterusnya. Lalu incoming order. Nah, incoming order ini adalah pemesanan. Misalkan dari tadi distributor meminta ke manufaktur. Di manufaktur itu akan ada incoming order ketika distributor meminta outgoing 15, maka ada incoming order sebanyak 15 juga. Seperti itu. Untuk to ship ini adalah jumlah barang yang akan dikirim pada minggu itu. Misalkan kita mempunyai 12 barang seperti di contoh, dan kita juga memiliki persediaan sebanyak 12, maka incoming order 12 ini bisa kita penuhi, yaitu dikirimkan 12. Dan new delivery ini adalah jumlah barang yang siap dikirim. Karena tadi di available-nya tersedia 12, maka new delivery-nya bisa kita tuliskan 12. Nah, untuk backlog-nya ini masih 0. Dan untuk backlog ini adalah jumlah pesanan yang tidak bisa dikirimkan. Misalkan
ketika pada week kedua itu jumlah barang yang siap itu 0, sehingga ketika ada incoming order 6 itu to ship kita tidak bisa mengirimkan barang karena stok barang itu sudah habis dan your delivery juga 0, sehingga ada backlog itu 6 dan inventory adalah jumlah barang yang kita miliki. Terus outgoing itu adalah jumlah barang yang kita pesan ke hulu, yaitu misalkan dari retail meminta ke wholesaler, dari wholesaler meminta ke distributor, dan dari distributor meminta ke manufaktur. Untuk cost sendiri ini adalah penjumlahan antara inventory dan backlog. Untuk inventory sendiri ini dikali $2 dan untuk backlog itu dikalikan dengan $5. Mungkin sekian penjelasan spreadsheet dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya, Fahmi. Selanjutnya, saya akan bacakan tentang kesimpulan dari permainan ini. Kesimpulannya dari permainan ini adalah simulasi beer game ini merupakan permainan yang menggunakan prinsip pada manajemen rantai pasok atau supply chain. Peserta yang menjadi pemenang dalam simulasi beer game ini yaitu yang memiliki nilai cost yang paling kecil. Tujuannya dilakukannya simulasi beer game itu yaitu untuk memenuhi permintaan pelanggan pada produk minuman bir. Terjadi beberapa bullwhip effect pada simulasi beer game yang kami simulasikan, yaitu persediaan yang berlebihan, pengiriman tidak efektif, dan menggunakan sumber daya yang tidak efisien. Yang kami dapatkan dari permainan tadi, kami tidak memiliki kelebihan stok, dan juga tidak ada backlognya atau persediaan yang tidak tersedia. Maka terima kasih untuk presentasi kelompok kami. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.